حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faiz ketika seorang istilahnya apa? Cara duduk ketika seorang duduk di antara dua sujud. Nah, ada dua sunnah duduk di antara dua sujud, yaitu duduk iftirash dan duduk iq'a. Nah, terus bacaan ketika duduk di antara dua sujud, apa bacaannya indak ya Hindi? Bacaannya apa? Hah? Ketika duduk di antara dua sujud, kalau kamu sholat bacaannya apa? Baik, yang dibaca yang sunnah sebagaimana dalam hadis Hudzaifah adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli diulang-ulang. Di sana datang riwayat tambahan membaca Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Nah, bagaimana tingkatan hadis tersebut atau derajat hadis tersebut? Hadisnya dhaif. Kenapa sebabnya? Nah, karena pada sanadnya Kamil Abul Ala diperselisihkan dan yang rajih dia dhaif. Dan bahkan siapa yang menghukumi mungkar hadis ini? Yang menghukumi mungkar indak ya Hudzaifah, yang menisbahkan nakarah terhadap hadis tersebut. Yang menyatakan mungkarnya yaitu Ibnu Adi rahimahullahu ta'ala. Nah, Ibnu Adi mengatakan ra'aitu fi ba'dhi riwayatihi asya angkartuha. Nah, aku melihat pada sebagian riwayat pada perkara-perkara aku ingkari dan diantaranya hadis ini. Baik. Dan sebagaimana disebutkan di awal, pada Kamil Abul Ala ini diperselisihkan. Makanya jangan heran kalau ada yang menghasankan hadis tersebut. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala,
thumma yasjudu tsaniyata kal ula. Kemudian sujud yang kedua seperti sujud yang pertama. Nah, sunnah-sunnahnya demikian pula bacaannya. Ketika bergerak dari posisi duduk ke posisi sujud, maka juga membaca takbir intiqal tanpa mengangkat kedua tangan. Thumma yanhadu mukabbiran ala suduri qadamai. Kemudian bangkit dalam keadaan bertakbir. Bangkit ala suduri qadamai. Nah, atas sudur qadamai. Perhatikan apa yang dimaksud dengan sadrul qadam. Sadrul qadam huwa alladhi yali asabi'al qadam. Yang dimaksud dengan sadrul qadam yaitu bagian yang setelah jari-jari kaki. Baik. Kalau ini jari-jari kaki, maka mulai masuk ke apa? Ke telapak kaki, ini namanya sudurul qadam. Makanya ketika seorang bangkit, kan biasanya ini karena nekuk yang jadi topangan adalah apa? Sudurul qadam, yaitu ujung dari apa? Telapak kaki setelah pangkal jari jemari. Ya, pangkal jari jemari kaki, kemudian setelah itu ada bagian masuk ke telapak kaki, ya kan? Paham? Masa saya angkat telapak kaki saya? Baik. Disitulah sudurul qadam. Mafhum? Wan nuhudu ala suduril qadamain jaa fihi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanhadu fi sholati ala suduri qadamai. Dan bangkit menuju posisi berdiri, bertopang pada ujung telapak kaki, ya, pada bagian setelah pangkal jari jemari, jari-jari kaki. Telah datang ditunjukkan oleh hadits Abi Hurairah. Beliau mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari salat, yaitu ke posisi berdiri. Atas bagian ujung telapak kaki setelah jari jemari. Akhrajahu Tirmidzi wa dzakara anna fi sanadihi Khalid ibn Iyas wa huwa dha'ifun inda ahli sunnah atau inda ahli hadis. Ya dha'if di sisi ahli hadis. Lakinnahu qal alaihi al-amalu inda ahli ilm. Kan tapi Imam Tirmidzi mengatakan di atas hal itulah amalan di sisi ahli ilm. Baik. Terkait tentang cara bangkit ini, akhwan, yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala berdasarkan hadits Abi Hurairah, dan telah kita ketahui hadits Abi Hurairah tersebut dhaif. Hadits Abi Hurairah dhaif karena pada sanadnya Khalid ibnu Iyas, seorang yang lemah. Baik. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan tarakan nasu haditha. Manusia meninggalkan hadisnya. Bersamaan dengan kelemahan dia menyelisihi hadis Malik ibn al-Huwairis yang apa? Yang jelas kesahihannya. Makanya riwayat ini, ikhwan,
dhaifnya pun tidak hanya sekedar dhaif biasa, tapi dhaifun jidda. Nah, Taib Khalid Ibnu Ilyas atau Ibnu Iyas, nah bisa dicek pada cetakan ini Ibnu Ilyas. Dan Syalbani rahimahullahu taala telah mendhaifkannya dalam Al-Irwa. Baik. Lalu bagaimana sifat yang benar ketika bangkit dari posisi sujud, akhwan? Maka yang benar adalah ketika bangkit dari sujud tersebut duduk terlebih dahulu. Di sini Imam Sa'di rahimahullahu taala tidak menyebutkan satu sunnah, yaitu sunnah duduk istirahah. Makanya dikatakan oleh mu'allik pada kitab kita di cetakan ini, perhatikan, wa ikhtiyarul muallifi annahu la yajlisa lil istirahah wa huwa al masyhuru fi madhhabil Hanabilah. Pilihan muallif yaitu Imam Sa'di bahwasanya tidak duduk istirahat terlebih dahulu itu adalah pendapat yang masyhur di kalangan Hanabilah. Wa ilaihi dhahaba jumhurul ulama, dan kepada pendapat itu mengarah pendapat jumhurul ulama. Jadi jumhur ulama berpendapat tidak disunahkan duduk istirahat. Qala Ahmad aktsarul ahadits ala hadza, mayoritas hadis di atas hal ini. Wa dhahaba ila istihbabi jalsatil istiraha asy-Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin anhum, dan berpendapat tentang disunahkannya duduk istirahah Imam Syafi'i, Imam Ahmad pada salah satu riwayatnya. Apa dalilnya? Wastadallu bi hadits Malik bin al-Huwairits wa hadits Abi Humaid As-Sa'idi. Dan kedua hadis itu ikhwan termasuk hadis pokok dalam sifat salat. Malik bin al-Huwairits sendiri yang meriwayatkan kaidah pokok dalam salat, yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga yakin beliau akan betul-betul memperhatikan dengan detail apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Nah, amma hadithu Malik, adapun hadits Malik, fa fihi annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan, akhrajahu al-Bukhari. Bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Kemudian apabila pada rakaat yang ganjil dari salatnya, rakaat ganjil itu rakaat yang keberapa saja pada salat fardu indak ya Zaki? Kalau salat fardu rakaat ganjilnya di rakaat keberapa saja? Rakaat pertama mau naik ke rakaat kedua, terus rakaat keberapa lagi pada salat fardu yang ganjil? Rakaat ketiga mau naik ke 4. Nah, perhatikan bagaimana Malik Ibn Huwairits mengkhabarkan, akhwan. Jadi para sahabat itu mereka Masya Allah ketika membuat takbir, membuat ungkapan itu, ungkapan simpel tapi apa? Jelas. Maka antum juga biasakan untuk mengungkapkan. Ketika ditanya, mencoba untuk mengungkapkan. Tidak bisa ditanya dalam majelis kemudian dari hati ke hati saja. Tidak bisa. Ungkapkan. Nah, juga jangan mengandalkan setiap menjawab dengan tertulis. Karena terkadang orang bisa memang menjawab dengan tertulis, ketika ngomong nggak bisa. Ini juga kekurangan. Nah, mengungkapkan apa yang sudah dipahami, akhwat, kepada orang lain.
agar orang lain paham itu penting. Itu penting. Nah, tidak cukup kita sekedar paham, toh aku sudah paham. Terus gimana? Pokoknya paham kayak gitu. Tidak bisa. Nah, paham. Nah, bukti kita paham bisa memahamkan. Nah, itu. Kita bisa memahamkan orang lain. Jadi upayakan seorang belajar ya paham dan bisa memahamkan. Baik. Pada hadis Malik Ibn al-Huwairits perhatikan, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Fa idza kana fi witrin min salati, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat ganjil di dalam salatnya, yaitu rakaat pertama dan rakaat ketiga, lam yanhad hatta yastawiya qa'idan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangkit sampai betul-betul duduk secara sempurna. Yastawiya qa'idan maksudnya apa? Istiwa dalam posisi duduk maksudnya dia sampai duduk terlebih dahulu dengan duduk yang apa? Memang sempurna. Bukan sekedar apa? Sekedar gerakan sambil jalan, tapi memang duduk dulu, duduk istirahat baru bangkit. Maka pada hadis Malik ini dalil tentang disunnahkannya duduk istirahat. Setelah apa? Seseorang sujud yang kedua pada rakaat ganjil, sujud yang kedua pada rakaat pertama, maka dia duduk dulu. Allahu Akbar, duduk. Baru bangkit berdiri tanpa takbir. Nah, karena takbirnya akhwani fillah ketika seorang apa? Bangkit dari sujudnya. Bangkit dari sujud, ucapkan Allahu Akbar, ke duduk istirahat. Setelah duduk istirahat, baru apa? Bangkit tanpa takbir. Ini hadis Malik Ibn al-Huwairits dalam Sahih Bukhari. Jelas kesahihannya. Wa amma haditsu Abi Humaid fa fihi thumma thana rijlahu wa qa'ada wa'tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi thumma nahadha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam thana rijlahu. Nah, yaitu apa? Menjadikan kakinya ini sebagai apa? Sebagai landasan duduk, dan dia pun duduk wa'tadala, dan posisi duduk sempurna sampai masing-masing tulang kembali ke posisinya, yaitu posisi duduk, tulang punggungnya tegak. Jadi tidak posisi bungkuk masih dekat ke posisi sujud, tapi apa? Dia duduk sempurna, tulang belakangnya tegak. Tsumma nahadha, kemudian baru bangkit. Tsumma sana'a fi raq'ati tsaniyah mithla dzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pada rakaat yang kedua seperti itu. Berarti pada setiap rakaat ikhwan ada posisi duduk setelah apa? Setelah sujud yang kedua. Kemungkinannya itu duduk istirahat, atau kemungkinannya duduk untuk tasyahud sebelum seorang bangkit ke posisi berdiri. Nah, hadis akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih wa aslul hadithi fil Bukhari duna hadhihi lafdhah. Asalnya hadis Abi Humaid dalam Sahih Bukhari sebagaimana telah dihafal di depan, tapi tanpa lafaz ini. Dzakar At-Tahawi fi syarhi ma'anil athar anna riwayati an Abi Humaid fi itsbatiha muta'aridah. Imam Tahawi rahimahullah taala dalam syarh ma'anil athar menyebutkan bahwasanya riwayat-riwayat dari Abi Humaid tentang penetapan duduk istirahat itu saling bertentangan. Taib. Tapi yang rajih sabit bahwasanya duduk istirahat itu termasuk sunnah. Di antara dalil pokoknya adalah riwayat Malik Ibn al-Huwairits yang telah dibacakan tadi. Nah,
Dan Imam Syaukani rahimahullahu taala menegaskan al-haditsu fihi masyru'iyyatu jalsatil istirahah wa hiya ba'dal faraghi minas sajdati tsaniyah wa qabla an-nuhudhi ila raq'ati tsaniyah war rabi'ah. Hadis terdapat padanya dalil tentang disyariatkannya duduk istirahah, yaitu setelah selesai dari sujud yang kedua sebelum bangkit ke menuju rakaat yang kedua dan keempat. Dan ini tadi pendapat siapa? Imam Syafi'i yang masyhur dari beliau, dan riwayat dari Imam Ahmad. Baik. Qala wa man la yaqulu bi istihbabiha yajibu an hadhihi al-ahadits. Sekarang jumhur ikhwan yang berpendapat tidak disunnahkannya duduk istirahat, mereka menjawab hadis-hadis ini. Mereka punya alasan juga, sehingga seorang butuh mengetahui alasan ikhwan. Sehingga apa? Sehingga ketika mensikapi suatu khilaf, seorang bisa mensikapi dengan baik. Nah, jangan sampai menganggap semua permasalahan itu adalah ijma', sehingga ketika ada orang yang menyelisihinya langsung langsung dianggapnya bahwasanya itu suatu kebatilan atau sesuatu yang menjadikan salat tidak sah dan seterusnya. Nah, semakin seorang belajar akan mengetahui khilaf yang luas, juga bisa menimbang-nimbang kadar khilaf yang ada pada setiap masalah. Nah, mereka menjawab hadis tadi, bukan mereka tidak punya jawaban, mereka punya jawaban. Ini jumhur ulama. Bi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadhihi hajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu duduk istirahat karena suatu kebutuhan. Sehingga istirahat dulu baru naik. Imma kibar dikarenakan ketuaan, au marad, atau karena sakit. Baik. Au ghairi dzalik, atau yang selain itu. Li'annahu lam yadhkurha kullu man wasafu salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak menyebutkannya semua orang-orang yang mensifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak semuanya menyebutkan duduk istirahat. Ghairu Malik ibn al-Huwairits wa Abi Humaid, kecuali Malik ibn al-Huwairits dan Abi Humaid tadi. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain yang menyebutkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerangkan tentang duduk istirahat. Menunjukkan duduk istirahat itu karena memang Nabi membutuhkan istirahat karena ketuaan atau karena sakit sebelum bangkit posisi berdiri. Nah ini. Inilah yang dipilih oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, demikian pula jumhurul ulama. Cuma ikhwan, pada asalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bawa pada kondisi kondisi mu'tad, kondisi biasanya. Nah, berdasarkan zahir dari riwayat Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu, di mana beliau tidak menyebutkan bahwa Nabi melakukan itu karena sakit atau karena kelelahan atau karena ketuaan. Maka kita bawa pada pada penetapan kesunahannya, kesunahan duduk istirahat. Baik. Juga dikarenakan riwayat hadits Abi Hurairah jelas lemahnya, yaitu yang berdiri langsung dengan dengan bagian depan telapak kaki. Lalu bagaimana ketika seorang berdiri setelah duduk istirahat? Maka setelah duduk istirahat dia berdiri dengan bertopang kepada kedua tangannya. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat Malik ibn al-Huwairits juga dalam Sahih Bukhari. Wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdati tsaniyah jalasa wa'tamada 'ala al-ardi tsumma qam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nah, apabila mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, maka beliau duduk. Duduk apa ini namanya tadi? Yahya? Duduk istirahat. Dan apa? Bertopang pada apa? Pada lantai. Bertopang pada lantai dengan kedua tangannya, kemudian baru berdiri. Nah, kemudian baru berdiri. Dan inilah sunnah berikutnya, yaitu ketika seorang apa? Seorang bangkit dari duduk istirahat menuju posisi berdiri dengan bertopang pada kedua tangan. Adapun hadis Wa'il bin Hujr yang datang, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza nahadha ala rukbatayhi wa'tamada ala fakhidhi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit maka bangkit atas kedua lututnya dan bertopang pada pahanya, maka ini riwayat yang lemah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, tapi padanya inqita', keterputusan sanad antara Abdul Jabbar Ibnu Wa'il, karena dia tidak mendengar dari ayahnya, yaitu Wa'il bin Hujr. Bentuknya apa ikhwan dalam hadis ini, yaitu ketika mau bangkit tangannya ini tidak diletakkan di lantai, tapi diletakkan di paha. Karena tadi kan baru duduk istirahat, ya kan? Duduk istirahat tangannya masih di paha. Kemudian bangkit, langsung bangkit begitu aja. Nah, ini untuk para pemuda yang masih energik, masih sehat, kuat, ya mudah aja. Nah, tapi kalau untuk mbah-mbah tentunya berat. Yaitu apa? Tadi kedua tangannya diletakkan di paha, kemudian langsung bangkit. Nah, dengan apa? Dengan berlandaskan kedua lututnya. Coba digambarkan riwayat hadis ini. Coba putra. Praktek sini ya. Gitu. Nah, itu hadis yang lemah. Jadi tangannya enggak disentuhkan di lantai. Tamam. Jazakallahu khairan. Adapun yang sunnah adalah apa? Tangannya untuk bertopang. Tangannya untuk bertopang di lantai. Dan tentang sifat ini, ikhwan, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala terkait hadis Malik bin Al-Huwairits tadi, wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah ats-tsaniyah jalasa wa'tamada 'ala al-ardi tsumma qam. Imam Nawawi mengatakan laisa lahu mu'aridun sahihun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyelisihi hadis tersebut yang sahih. Isyarat juga tentang apa? Lemahnya riwayat hadis Wa'il bin Hujr yang mengatakan i'timad dengan apa? Lututnya. Demikian pula i'timad dengan bagian depan kaki, yaitu sudurul qadamain. Ini juga lemah. Tadi sebab kelemahannya apa? I'timad dengan sudurul qadamain ketika bangkit. Siapa Hudzaifah? Khalid ibnu Iyas atau Ilyas. Nah, kemudian satu permasalahan lagi, ya ikhwan, ketika bertopang dengan tangan ini, apakah tangannya dibuka atau dikepal? Nah, telah datang dalam masalah ini hadis dari Al-Azraq Ibnu Qais, qala ra'aitu Abdullah ibn Umar wa huwa ya'jinu fi shalah ya'tamidu ala yadayhi idza qam. Al-Azraq Ibnu Qais mengatakan, aku melihat Abdullah bin Umar dalam keadaan ya'jinu fi shalah, yaitu membuat tangannya itu mengepal seperti apa? Hay'ah membuat adonan, bertopang di atas kedua tangannya apabila beliau mau berdiri. Faqultu ma hadza ya Aba Abdurrahman? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi shalah, yakni ya'tamidu.
Nah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fis shalah. Nah, maksudnya adalah bertopang dengan kedua tangannya. Nah, ini yang diistilahkan ikhwan hadis tentang hay'ah ajn. Ajn seperti apa? Membuat adonan dengan kedua tangannya ketika mau bangkit dari posisi duduk istirahat. Cuma riwayat ikhwan padanya Al-Haytham ibnu Imran. Padanya Al-Haytham ibnu Imran seorang yang majhul hal. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Dan datang hadis yang kedua dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi salatihi wada'a yadahu 'alal ardi kama yadha'ul 'ajin. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri dari salatnya atau apabila berdiri pada salatnya dari posisi duduk ke berdiri, maka beliau meletakkan tangannya di atas lantai sebagaimana orang yang membuat adonan meletakkan tangannya di adonan tepungnya. Nah, cuman tasawur bagaimana meletakkan tangan ketika membuat adonan ini kan juga macam-macam. Membuat adonan itu gini atau gini, ya kan? Apakah tangannya dibuka ketika ngadon tepung? Siapa yang suka ngadon tepung? Abu Humam gimana kalau ngadon tepung Abu Humam? Pakai alat ya. Jadi tangannya gini. Baik. Nah, posisi seperti membuat adonan dengan tangannya. Dan riwayat hadits ini, hadits Ibnu Abbas dikatakan oleh Ibnul Mulaqqin rahimahullah, hadzal hadits dzakarahu Rafi'i tab'an lil Ghazali fa innahu awradahu kadzalika fi wasitihi. Wal Ghazali tabi'a imamah. Fa innahu awradahu kadzalika fi nihayati. Nah, jadi dari sisi sanad tidak ketemu. Wala yahduruni, kata Imam Ibnul Mulaqqin ini bersamaan dengan luasnya penelaahan beliau katakan wala yahduruni man kharrajahu minal muhadditsin min hadzal wajhi ba'dal bahthi anhu. Jadi diriwayatkan turun-temurun dari kalangan Syafi'iyah. Rafi'i mengikuti Ghazali, Ghazali mengikuti gurunya. Tapi tidak ketemu sanadnya. Diruntut sanadnya tidak ada. Ibnul Mulaqqin katakan, sampai sekarang tidak kedapatan siapa yang mengeluarkan hadis ini dari kalangan ahli hadis. Setelah pembahasan yang panjang tentangnya. Baik. Makanya dikatakan oleh Ibnu Salah, hadzal hadis la yu'raf wa la yasih wa la yajuzu an yahtajja bih. Hadis ini tidak dikenal, tidak pula sahih, tidak boleh berhujjah dengannya. Nah, bersama dengan itu kata beliau, wa amila bihi katsirun min 'ammatil 'ajam wa ghairihim, wa huwa itsbatu hay'atin syar'iyyatin fis shalah. Nah, dan beramal dengannya banyak dari orang-orang ajam dan yang lainnya. Dan itu penetapan cara syar'i di dalam salat yang tidak boleh kecuali dengan dalil yang sahih. Padahal tidak ada hadis yang sabit tentangnya. Walau sabata lam yakun dzalika makna. Nah, ini penting. Taruhlah hadis tentang sifat ajn ya'jinu fis shalah. Paling riwayat yang paling bagus ikhwan yaitu riwayat hadis tadi. Dari siapa? Dari Al-Azraq Ibnu Qais dari Ibnu Umar. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fis shalah. Ya'jinu fis shalah. Nah, seandainya sahih riwayat ini karena telah tadi kita lewati dhaif karena ada perawi yang majhul, Al-Haytham Ibnu Imran. Al-Haytham Ibnu Imran majhul. Seandainya sahih kata Ibnu Salah, lam yakun dzalika makna, bukanlah maknanya kemudian menggenggam gini.
Nah, ketika mau bangkit dia genggam tangannya, kemudian naik posisi menggenggam. Maknanya tidak demikian. Kenapa? Li'annal ajina fil lughah ar-rajulu al-musinnul kabir. Karena ajin kama yadha'ul ajin, seperti orang yang apa? Orang yang ajin meletakkan tangannya. Orang ajin itu yang bagaimana? Secara bahasa bukan orang yang bikin adonan tepung. Nah, tapi apa secara bahasa ar-rajulul musinnul kabir, yaitu seorang yang sudah tua renta. Taib, orang yang sudah kakek-kakek. Alladzi idza qama i'tamada bi yadayhi 'alal ardi minal kibar, yaitu yang apabila dia mau bangkit berdiri mesti dia apa? Bertopang pada kedua tangannya, dikarenakan apa? Ketuaan. Sehingga kakek-kakek kalau mau bangkit bertopang pada kedua tangannya, otomatis dia apa? Ya buka. Tidak ada kakek-kakek gini mau apa bangkit. Nah, taib. Ini. Dan ini makna yang sahih, akhwan. Seandainya hadisnya sahih. Jadi tidak ada pendalilan dengan hadis tersebut, walaupun diyakini oleh yang berdalil itu sahih bahwasanya hay'ah ajn itu dengan digenggamkan tangan. Karena ya'jinu fi shalah, yaitu seperti orang yang apa? Yang sudah tua ketika bangkit di dalam sholat, atau ketika bangkit dari duduk mau berdiri dia bertopang dengan tangannya. Taib. Dan Imam Nawawi mengatakan dalam Al-Badrul Munir, wa shawab anna al-haditsa batilun la yuhtajju bihi wa yaqumu wa yadahu mabsutatan mu'tamidan ala rahataihi wa butuni asabi'ih. Ini kesimpulannya. Diperhatikan kesimpulannya, Raihan. Yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullahu taala yang benar bahwasanya hadis itu batil. Hadis apa yang batil tadi, Hafif? Hadis yang menetapkan bahwasanya ketika bangkit apa seperti orang bikin adonan. Nah, ya'jinu fi shalah. Karena raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi shalah, hadisnya batil. Tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga seorang berdiri dari salatnya dalam keadaan kedua tangannya mamsutatan, dihamparkan, dibuka. Mu'tamidan ala rahatai, dia bertopang pada rahah. Rahah itu bagian dalam telapak tangan, ini namanya rahah. Rahatul yad. Wa butuni asabi'ih, dan butun asabi'ih. Ini zuhur, ya ini punggung jari jemari, ini perut jari jemari, ini bahasa Arabnya. Bagian dalam jari jemari. Ini butun, ini zuhur, ya. Jadi bertopang dengan butun asabi' dan apa? Rahatul yad, ini rahah. Bagian yang apa? Yang lebar ini telapak tangan kita. Nah, ini yang menjadi penopang ketika bangkit dari posisi duduk ke berdiri. Nah, paham ini dengan baik, kawan. Nah, agar apa? Tahu ternyata pada hay'ah yang dikatakan seperti tadi menggenggam ketika bangkit, mengepal ketika bangkit, itu apa? Yang pertama, hadisnya dhaif karena perawi yang majhul. Kalau seandainya sahih, maka maknanya bukan mengepal, tapi maknanya adalah tetap juga membuka telapak tangan. Kenapa? Kan yang dimaksud kama yadha'ul ajin, seperti seorang ajin meletakkan tangannya ketika mau bangkit, yaitu dia buka telapak tangannya untuk bertopang dengannya, dikarenakan ketuaan. Karena ajin dalam bahasa yaitu ar-rajulul musin al-kabir, seorang laki-laki yang sudah tua renta. Ini faedah penting, akhwan, diingat-ingat. Naktabi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.